Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Bapa kami boleh mengenang kembali akan kematian-Mu di kayu salib, yang boleh memberikan pengampunan bagi kami, yang boleh memberikan penebusan bagi kami, dan yang boleh membebaskan kami dari segala kutuk dosa, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa yang baik, firman Allah yang akan mendengarkan, Engkau yang memberkati, mengurapi hamba yang menyampaikan, Engkau memberkati juga seluruh sidang firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang boleh meneguhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Salam saudara. Salut. Ya, salam. Ya, selamat Jumat Agung buat kita. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah ya bagi kita orang Kristen, karena hari ini Allah membuktikan kasihnya kepada kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Hari ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah itu, dan hari ini membuktikan betapa Jumat Agung adalah hari yang luar biasa bagi kita sebagai orang Kristen. Baik saudara, oleh karena itu firman Allah yang menjadi pedoman kita pada hari ini saya ambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai kepada ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Akan saya bacakan dua ini. Judulnya itu adalah Yesus disalib. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mungkin ayat 24 yang menjadi topik kita 34, yang menjadi topik kita hari ini kita baca sama-sama. Ya, ayat 34 dua-dua ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, ya, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan yang luar biasa yang pertama yang keluar dari Yesus ketika Dia disalibkan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataannya yang pertama. Dan ada lagi saudara 6 perkataan ya lagi kalau kita simak nanti dalam Alkitab. Namun pada hari ini kita hanya bahas 1 perkataan ini, yaitu ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara-saudara di dalam Tuhan, mengampuni, ya, mengampuni ini saudara hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, hal yang sangat sulit mengampuni. Apalagi ya, mengampuni orang yang berjahat kepada kita, mengampuni orang yang menyakiti hati kita, mengampuni orang yang berdusta kepada kita, dan sebagainya. Mengampuni sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Kenapa? Ya, bagian yang lain adalah karena apa? Karena memang secara umum manusia memiliki keegoisan, ya, keegoisan yang sulit untuk mengampuni orang lain. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan, ya, di dalam ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
Saudara, dalam situasi bagaimanakah Yesus mengatakan ampunilah mereka? Ini perlu kita lihat. Ya, dalam situasi bagaimana? Kalau kita lihat saudara-saudara kekasih dalam kronologi, ya, jalan salib. Ya, dan kalau di gereja-gereja besar lain, saudara, biasanya ada dibuat fragmen itu jalan salib. Bahkan di Taman Iman itu kalau kita sering ke sana, kalau kita pernah ke sana, ada dibuat itu jalan salib. Sampai puncaknya kepada salib Kristus. Seperti itu. Nah, saudara, mulai dari tadi malam, ya, yang pertama, ya, yang dirasakan oleh Yesus apa? Yang pertama adalah pengkhianatan. Pengkhianatan dari siapa? Dari Yudas Iskariot. Itu pertama. Ya, kalau kita lihat kronologi semalam, saudara, ya, yang pertama itu adalah bagaimana Yudas Iskariot yang mengikuti dia selama hampir 3,5 tahun, yang dia bimbing, yang dia bina, ya, yang dia tuntut dan yang dia percayai. Kenapa saya katakan dia percayai? Karena Yudas Iskariot kalau dalam organisasi dia memegang jabatan. Jabatan apa? Sebagai bendahara pada waktu itu. Perbendaharaan Yesus dalam pelayanan itu ada dipegang oleh Yudas Iskariot. Artinya apa, saudara? Artinya secara organisasi Yudas Iskariot adalah orang yang dipercaya oleh Yesus. Karena bukan sembarangan saudara orang diberi percayaan itu menjadi bendahara. Nggak semua orang, nggak semua. Ya, kita sendiri juga kalau memberikan jabatan kepada seseorang menjadi bendahara, tidak semua bisa. Dan tidak semua bisa kita percaya, karena ini masalah uang. Tetapi saudara-saudara kita lihat, malam ketika Yesus akan disalibkan, siapa yang mengkhianati dia? Yudas Iskariot. Jadi yang kedua, saudara, ya, ketika dia ditangkap oleh, ya, tentara Romawi pada waktu itu, dia juga dipitnah. Dia tidak hanya dikhianati, tapi dia juga dipitnah. Ya, dia dipitnah dan dikatakan bahwa dia berbuat dosa yang besar. Bahkan saudara, Yesus diperbandingkan dengan penjahat besar, Barnabas. Diperbandingkan seorang Barnabas yang merupakan seorang penjahat besar pada waktu itu. Seolah-olah saudara-saudara, selama hidup Yesus melakukan kejahatan yang luar biasa. Padahal semua orang tahu di dalam perjalanan hidupnya Yesus tidak pernah berbuat kejahatan. Bahkan tidak ada satu kesalahan pun, sedikit pun yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi apa yang kita lihat? Dia difitnah dengan cara bagaimana? Dengan cara menuduh dia, ya, sebagai seorang penjahat. Kenapa dikatakan menuduh dia sebagai seorang penjahat? Karena apa, saudara? Karena dia diperbandingkan dengan Barnabas, seorang penjahat. Bahkan diberi pilihan kepada orang-orang pada waktu itu, mana yang kau pilih, Yesus atau Barnabas? Yesus atau Barnabas? Tidak pernah berbuat dosa, tetapi dia difitnah dengan berkata bahwa dia diperbandingkan dengan penjahat yang besar. Itu yang kedua yang bisa kita lihat, apa yang diderita oleh Yesus. Dan yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga adalah dia diludah, dia disiksa, dan dia dicaci maki. Ketika perjalanan mau ke Golgota, apa yang kita lihat? Dia dicambuk, ya, dia diludahi, dia dicaci maki. Orang yang tidak pernah berbuat salah, orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang selalu menolong, orang yang selalu memberikan nasihat, orang yang selalu melakukan yang terbaik, pada akhir hidupnya dia harus menerima siksaan yang begitu berat. Dia dicambuk, dia dicaci maki, dia diludah. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dan selanjutnya saudara, masih banyak lagi rentetan-rentetan kita lihat.
Bagaimana penderitaan Yesus yang Yesus alami ketika dia akan naik ke salib. Ya. Selanjutnya apa saudara kasih kita lihat? Ya. Tidak ada satu orang pun yang menemani dia di dalam penderitaan. Ini yang luar biasa. Kalau kita lihat saudara di Minggu Palem, ya minggu yang lalu itu, ya Minggu Palem saudara, ketika dia masuk ke Yerusalem, ya ketika dia masuk ke Yerusalem, semua orang bersorak-sorai menyambut dia sebagai seorang raja. Semua penduduk Yerusalem keluar rumah menyambut dia sebagai seorang pahlawan, menyorak-nyorakan kebesarannya, keagungannya. Semua mengagungkan dia. Dan kalau kita lihat sebelumnya saudara, di mana Yesus kemana dia berada, semua orang mengikuti dia. Ya, semua orang mengikuti dia. Yang asal kemana melangkah Yesus pasti beribu-ribu orang mengikuti dia. Dan momen yang paling banyak yang kita lihat ketika Yesus memberitakan Injil di satu bukit, ada sekitar 5.000 orang laki-laki, belum lagi anak-anak, belum lagi perempuan yang mengikuti dia. Semua kemana dia pergi diikuti. Tetapi saudara-saudara, ketika dia mengalami penderitaan, ada yang mengikuti. Dia sendiri, ya, dia menanggung bebannya sendiri, ya, dia menanggung penderitaan sendiri. Bahkan murid-murid yang selama ini mengikuti dia, yang selama ini dia bina, dia bimbing, satu pun tidak ada yang bersama dengan dia. Bahkan Petrus yang begitu luar biasa menggabungkan dia, bahkan sebelum penderitaan dia kata, siapa guru yang akan mengatakan aku duluan yang menghadapi. Petrus dengan berkata, kalau ada yang menyakit guru, kalau ada yang menyakiti guru, aku duluan, aku di depan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, apa yang terjadi? Petrus menangkap dia sebanyak 3 kali. Saudara-saudara banyak kita situasi yang seperti ini. Ini perlu kita bayangkan. Andai kata situasi itu ada pada diri kita, mampukah kita tetap berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka? Ini dia. Mampukah kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ampunilah dia yang telah mengkhianati aku, Tuhan ampunilah dia yang telah mencaci maki aku, Tuhan ampunilah dia yang telah mengkhianatiku, Tuhan ampunilah dia yang telah menghisap. Mampukah kita berkata seperti itu? Tetapi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita lihat dalam ayat 34, ketika sampai ke tengkorak, ke bukit tengkorak atau Golgota, ketika dia sudah di atas kayu salib, dia menangkap tentara Romawi, dia menangkap semua orang-orang yang ada menyaksikan penderitaannya. Saya katakan menyaksikan penderitaan, ya bukan itu menderita, bukan menyaksikan penderitaan. Bayangkan di atas bukit, ya di atas bukit dia menatap ke bawah, dia melihat semua orang, dia melihat murid-muridnya, dia melihat ibunya, dia melihat orang-orang selama ini yang dia sembuhkan, dia melihat orang-orang selama ini yang dia layani dengan baik. Hanya tepat melihat dan menyaksikan penderitaannya. Dia bilang juga tentang Romawi dan sebagainya. Saudara-saudara, apa yang dia katakan dengan situasi ini? Dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dalam hal ini? Inilah konteks menunjukkan betapa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, kasih Allah. Ya, dia mengasihi bukan karena diperhatikan, dia mengasihi bukan karena dia disanjung, tetapi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun dia mengasihi. Dan itulah saudara, kasih Allah yang terwujud di dalam diri kita saat ini. Itulah yang harus kita pahami. Itulah wujud nyata kasih Allah dalam diri kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di dalam doa Bapa kami yang dikatakan, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami.
Dan saudara-saudara, hal ini juga saudara-saudara yang menguatkan yang akan firman Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya dan kalau kita dalam kitab-kitab yang lain, apa yang dikatakan saudara? Apa dikatakan? Allah mengampuni dan Allah menghendaki pertobatan dari orang yang berdosa. Nah saudara-saudara, di dalam Tuhan Allah yang begitu luar biasa, dengan segala macam penderitaan yang sudah kita tuturkan tadi, yang sudah kita nyatakan tadi, di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, kalau kita realisasikan dalam hidup ini, mampukah tidak berkata kepada orang yang mengkhianati kita? Mampukah kita berkata kepada orang yang sedang menyakiti kita? Mampukah kita berkata kepada orang yang mungkin mencaci maki kita, Bapa, ampunilah mereka? Atau kutuk yang keluar dari mulut kita? Oh memang tidak bunyi banyak kita berdoa. Saudara-saudara, Yesus memberi contoh. Sehebat apapun penderitaan yang dialami, dia tetap bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka. Nah saudara-saudara, sikap pengampunan inilah yang harus menjadi wujud nyata dalam hidup kita. Jumat Agung yang kita rayakan hari ini mewujud nyatakan bagaimana pengampunan Allah bagi kita sebagai orang berdosa. Nah bagaimana kita kepada sesama kita? Apakah kita bisa wujud nyatakan itu di dalam kehidupan? Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, ada dua alasan kalau kita lihat mengapa kita harus bagaimana supaya kita mampu mengampuni orang. Mungkin saya kasih trik. Ya, ada dua alasan. Yang pertama saudara, yang pertama adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan itu, Bapa itu Maha Pengampun. Bagaimana dengan kita? Kalau Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang mengampuni. Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi dengan memberikan pengampunan bagi kita. Masa kita orang percaya tidak bisa memberi pengampunan kepada sesama kita? Ini yang pertama. Yang kedua saudara, saya ambil satu ilustrasi. Ketika seorang perempuan pencina dibawa ke depan Yesus, seorang perempuan pencina dibawa ke depan Yesus, lalu mereka berkata kepada Yesus, Guru, Rabi, ini ada perempuan yang kedapatan berzina. Sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap perempuan ini? Kalau menurut hukum orang Yahudi saudara, perempuan itu harus dirajam, dilempar sampai mati. Itu hukum Yahudi. Jadi kalau ada orang berzina kedapatan saudara, dia diletakkan di tanah lapang, diikat dekat jalan, siapa yang lewat lempar, siapa yang lewat lempar, siapa yang lewat lempar sampai dia mati. Itulah hukum. Ya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia diperhadapkan kepada Yesus? Apa dikatakan? Baik, silakan engkau melempar dia, silakan, tetapi dengan satu syarat. Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, silakan lempar dia. Siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan kesalahan, silakan engkau lempar dia. Apa yang terjadi saudara? Semua orang terdiam, tunduk, dan pada akhirnya si perempuan ini selamat. Kenapa saudara? Karena memang tidak akan ada manusia yang tidak berdosa. Tidak akan ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa yang lain. Tidak ada. Siapapun kita saudara, kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat salah dan sebagainya. Siapapun, termasuk saya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya dalam Roma itu dikatakan bahwa setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dia sudah berdosa. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita adalah orang yang berdosa juga, kenapa kita sulit untuk mengampuni orang lain? Ini yang perlu kita pahami.
Terkadang saudara kita sulit untuk mengampuni orang lain karena apa? Karena kita merasa orang yang paling benar. Karena kita merasa tidak pernah berbuat salah. Karena kita merasa tidak pernah berbuat kesalahan. Sehingga apa? Sehingga kita sulit untuk mengampuni orang lain. Makanya saya katakan saudara, bagaimana cara kita supaya mampu mengampuni? Ya, kita harus sadar, ya, dia dan saya sama-sama orang berdosa. Harus sadar itu, harus tahu di situ. Di sini saudara-saudara kekasih yang perlu kita lihat. Dari apa? Dari Paskah ini, dari Jumat Agung ini. Saudara-saudara kekasih, sesungguhnya kalau kita menyadari akan hal itu, menyadari bahwa Allah sendiri mengampuni kita, menyadari bahwa kita juga adalah orang yang berdosa, seperti orang yang mengkhianati kita, saya yang percaya saudara, kita tidak sulit untuk mengampuni orang lain. Amin saudara. Gak akan sulit, gak akan sulit. Tapi kalau kita menyadari paling benar dan sebagainya, dan kita tidak tahu kalau anak itu mengampun, maka kita sampai mati pun sulit untuk mengampuni. Maka istilah orang Batak dikatakan merdu di antara main payah. Ketemu di kuburan pun nanti gak kompuni dia kan begitu orang Batak bilang ada ya. Sampai merdu di tanah katanya. Sampai dimati pun aku gak ampuni dia. Saudara-saudara kekasih, ya kita ini orang berdosa juga. Jangan merasa kita ini orang benar. Yesus sendiri yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Apalagi kita yang selalu berbuat dosa. Itu dari sudut kita, saudara. Dari sudut yang lain apa saudara ingat? Menyimpan dendam, tidak mengampuni orang, menghalangi berkat bagi, menghilangkan damai sejahtera bagimu. Jadi kalau kita saudara-saudara kekasih tidak mampu mengampuni, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, bahkan kita kehilangan berkat. Kenapa? Karena gelisah kita dari lahir. Lalu lagi ingat-ingatan terus. Orang kita ampuni. Kurang ajar bisa juga, kurang ajar bisa dia, kurang ajar siapa yang dikhianati aku, kurang ajar utangnya juga dibuka di benda sekarang ini. Itu dia. Jadi kita ampuni. Gitu. Kita nggak bisa tidur gara-gara itu. Kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, umur jadi pendek. Ya, padahal orang sana santai-santai aja. Kan begitu ya. Dia yang berbuat sesuatu kesalahan sama kita, dia santai-santai saja, no problem. Diingatnya pun enggak. Kadang kita nggak tidur gara-gara itu. Ya, yang bikin kita tidur. Udah kita yang dihianati, kita yang ditokoi, kita pula nggak bisa tidur. Orang sana santai-santai saja, dia biasa-biasa saja. Artinya saudara, mengampuni itu memiliki dampak positif bagi kehidupan kita, secara psikologis, secara ekonomis, dan banyak lagi dalam konsep kehidupan yang lain. Mengampuni itu dampaknya banyak sama kita. Kita tenang, kita sukacita, kita sejahtera kalau kita mampu mengampuni. Tapi ketika kita tidak mampu mengampuni saudara, itu akan menggerogoti hati kita, menggerogoti pikiran kita, menggerogoti psikologis kita, sehingga itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Jadi saudara-saudara kekasih, di sini yang perlu kita pahami, 3 hal ini perlu kita pahami agar kita mampu mengampuni seperti hal yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Segala macam penderitaan, mulai dikhianati, dicaci maki, difitnah, ditinggalkan dan sebagainya, dia tetap mampu berkata, Bapa, ampunilah mereka. Tidak 3 saja yang kita diminta dari kita. Yang pertama, ingat bahwa Bapa itu pengampun. Kita sebagai orang percaya, selayaknya kita mampu mengampuni karena Bapa sendiri telah mengampuni kita. Yang kedua, saudara, ingatlah, ya, saudara, apapun orang yang mengkhianati kita juga adalah orang berdosa. Ya, kita juga adalah berdosa. Ya, yang layak juga menerima pengampunan dan layak juga untuk mengampuni. Dan yang ketiga, saudara, mengampuni itu menyehatkan psikologis kita, menyehatkan pikiran kita.
Karena seringkali karena tidak mengampuni saudara itu menggerogoti pikiran kita, menggerogoti hati kita, menggerogoti kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita lihat makna daripada perkataan Yesus, Bapa ampunilah mereka. Ada 6 lagi saudara, ada 6 lagi. Ya, itu benar. Mungkin suatu ketika nanti kita akan tiap minggu kita kita ajarkan, tapi tidak mungkin saya ajarkan satu persatu dalam minggu. Tapi ini yang paling penting. Kenapa saudara itu yang pertama sekali mengatakan di kayu salib? Karena memang dia ada di situ untuk memberi pengampunan bagi kita. Jadi, saudara kasih, mari kita renungkan firman Allah ini, sehingga firman Allah ini boleh menjadi pegangan kita, pasca kita. Jumat Agung kita pada hari ini bisa kita bawa pulang maknanya. Dan ketika nanti ada orang yang tidak bisa kita ampuni, berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni, sehingga jiwa kita, hati kita, psikologis kita menjadi tenang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebaikanmu, buat cinta kasihmu kepada kami, sehingga pada hari ini Bapak kami boleh merenungkan firman-Mu. Satu dari perkataan ketika Yesus, iya Bapak ampunilah mereka. Biarlah kiranya ini juga menjadi prinsip hidup kami. Kami mampu berkata kepada orang yang mengkhianati kami. Kami mampu berkata kepada orang yang menipu kami. Kami mampu berkata kepada orang yang selalu menyakiti kami. Kami mampu berkata, iya Bapak ampunilah dia. Oleh karena itu Bapak yang baik, biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi layak di hadapan-Mu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman.